Aku baru tahu ya teman-teman, ternyata yang kayak gitu pun bisa meniru 100% suara manusia ya tentunya. Jadi emang ini kisah nyata yang dialami oleh ibunya rekan aku. Bener-bener ini kasihan banget karena emang sebelumnya itu si ibunya itu udah bilang, udah kisi-kisi kan, karena emang sebelum sakit bener-bener sakit parah itu dia bilang, Jang cina ini emang kaki mama gede sebelahnya. Jadi dalam kalau misalkan di Indonesiain, Jang misalkan ya Jang ini emang kaki kaki ibu itu emang besar sebelah ya, cuma kan emang karena orang-orang yang lain tuh meyakinkan bahwa enggak lah, enggak mah kok, karena emang kaki mama masih normal-normal aja ukurannya kayak gitu. Ternyata guys itu tuh sebuah tanda-tanda dari ibunya karena emang merasakan sesuatu yang aneh gitu ya. Emang selang 3 hari, tepatnya itu selang 3 hari si mamanya itu langsung sakit sakit lumayan agak parah gitu ya. Jadi emang kayak gak bisa apa-apa, amok berat, dan emang si kondisi badannya itu emang kayak ngebengkak ngegedein kayak gitu teman-teman. Dan emang kayak gitu akhirnya kan bawa ke dokter, cuman yang bingungnya teh kata dokter ini nggak apa-apa, katanya tensi normal, segalanya normal. Kan bingung ya karena emang kok bisa gitu ya, tekanan darah normal, segala normal, pas dicek-cek tapi kayak benar-benar sakit gitu loh. Dan sampai akhirnya memutuskan keluarganya itu karena emang merasa ada yang janggal, ada yang aneh, akhirnya ke Pak Kiai lah ya untuk istilahnya diruqyah. Ternyata dong bener dong, pas sama Kiai datang Pak Kiai, ternyata pas Pak Kiai datang itu udah tahu ini mamahnya adik-adik emang sebelumnya kemana dulu, Cina bisa sampai kayak gini. Mikir ya orang-orang teh mana dulu ngomong. Cuman kalau misalkan bilang ya anak-anaknya emang sebelumnya itu kan cuman ke daerah, ke rumah sakit untuk nengok yang anaknya yang kedua itu lahiran kayak gitu. Cuman itu ya udahlah sama Pak Kiainya, sampai akhirnya Pak Kiainya ngasih minum, ngasih apa kayak ngerukyah gitu, doa-doa kayak gitu, dan alhamdulillah qadarullohnya sembuh gitu ya. Pas udah sembuh kayak gitu emang udah lepas gitu ya. Dan emang akhirnya kata si mamanya itu nggak sadar apapun gitu bahwa emang beliau itu sampai sakit kayak gitu. Cuman pas udah ditanya-tanya dia tuh kenapa cik, ternyata pas di rumah sakit itu si mamahnya teman aku itu yang sakit itu ngelihat katanya ada bapak-bapak berdarah-darah nggak bisa apa-apa, kakinya itu ya hampir kayak mau remuk, tapi sama dokternya itu diseret, kayak bener-bener diseret kayak gitu. Dan emang katanya itu kan ditanya ya, emang pas ke rumah sakitnya itu enggak ditanya sama si anaknya itu, dan emang si anaknya itu nggak ngeliat apapun, jadi cuman dilihat sama mamahnya itu. Dan yang kedua si mamahnya itu ngelihat di ruang jenazah itu kayak si anaknya yang kedua, padahal kan jelas-jelas anaknya yang kedua itu lagi bersalin gitu. Jadi emang kata si Pak Kiainya itu, jadi yang masuk ke tubuh mamahnya teman aku yang sakit itu ternyata ada 2 arwah kayak gitu teman-teman, yang 2 arwah yang masuk lah, mencoba masuk. Dan emang jadi akibatnya itu ya si tubuhnya itu benar-benar bengkak kayak gimana ya, emang nggak bisa jalan. Jadi nggak bisa jalan itu dari efek si roh yang dilihat di rumah sakit. Sampai akhirnya kayak dipindahin lah ya, biar kayak bukan negosiasi sih si Pak Kiai itu, jadi kayak mindahin biar enggak mengganggu lagi si mamahnya rekan aku, karena emang itu kebetulan aja frekuensinya lagi pas kayak gitu teman-teman. Dan sampai akhirnya alhamdulillah dibersihin sama Pak Kiai, sampai akhirnya sekarang bisa kembali fit gitu ya. Cuman yang jadi poin utamanya itu ternyata bisa juga ya yang kayak gitu 100% suaranya itu mirip dengan suara asli kita gitu teman-teman, yang harus diwaspadai. Dan emang kalau misalkan salah satu keluarga kita kayak nyerita bertanya, lebih baik sih mungkin ditanya baik-baik, ditelusuri, jangan sampai kejadian seperti ini berulang. Yang emang sebelumnya itu kan kayak udah ini ya, spoiler lah ya, si mamahnya teman aku itu kan kayak nanya, ini emang kaki mama jadi gede sabelah ya, padahal itu udah diambang siang kayak gitu mau masuk kayak gitu teman-teman. Gimana cerita serem kali ini menurut teman-teman, serem nggak seputar yang mamahnya teman aku itu kayak dirasuki oleh 2 arwah teman-teman? Mungkin detailnya itu lebih ke kayak pengobatan kayak gitu sih. Intinya kita harus benar-benar zikrullah, itu intinya itu sih, karena emang tiada daya upaya mau bergabungnya jin manusia mencelakakan kita pasti tidak akan sanggup kalau Allah tidak mengizinkan gitu sih teman-teman.
apa ya. Bagi teman yang punya cerita serem boleh tulis di kolom komentar, kalau enggak DM Instagram aku pasti nanti aku bacain. Gitu aja sih paling sinek video di episode cerita serem berikutnya. Bye bye.